saudara-saudara Kutan Pring, saya saat ini bersama Petung Sewu. Mas, coba ke sini Mas, kayaknya sepertinya ada rumah ini Mas. Ini di tengah hutan. Dan ini di ada tengah satu rumah, hutan, ya. betul. Rumah terpencil ini, Mas. Ya, rumah di tengah hutan dan sendirian ini Mas. Coba kita mendekat, Mas. Oke, Barangkali oke, ada oke. penghuninya ya. Kita Ini coba di mendekat. rumah, maksud saya rumah ini berada di tengah hutan. Nah, kalau tidak percaya ini, saya lihat, perlihatkan ya di sekeliling kita saat ini. Ini di tengah hutan ceritanya. Ini Nah, di atas bukit, Mas. Ada satu rumah yang memang benar-benar terpencil dan tidak ada tetangga. betul Mas. Kira-kira rumah siapa? Coba Yuk, kita kita coba samperin ya. mencari tahu. Barangkali ada penghuninya. Nah, sepertinya Mas, ini sudah tidak berpenghuni Mas. Itu ada orang, Mas. Loh, ada warga. Coba kita tanya ya. Oke, oke, oke. Kang, ngapunten. Nggih. Ini rumahnya siapa, Pak? Ini rumahnya orang sesepuh ini, nama Pak Karto Wage. Pak Karto Wage. Wage. Iya. Oke, oke, oke. Dia hidup sendirian di sini ya, karena duda ya, tidak ada meninggal. Duda dan sudah meninggal. Iya, itu Oh, sudah berarti meninggal, Pak Karto Wage itu sudah almarhum. Almarhum. Oh, begitu. Berarti ini sudah ditinggalkan. Tidak ditinggal. Untuk sanak turunnya begitu, Pak. Ya anak turunnya juga ada, cuma sudah punya rumah sendiri sih, gitu. Jauh ya? Jauh. Dari perkampungan ya ini. Jauh. Oke, oke. Jauh. Ini kan di tengah hutan ya. Iya. Berarti di masa hidupnya Pak Karto Wage itu memang sendirian di rumah ini di tengah hutan sini, Ya, Pak ya. Iya, memang orangnya suka menyendiri kayak seperti itu. Ada kelainan seperti itu loh. Punya kelebihan. Iya, Kelebihan itu. Punya kelebihan dan suka hidup menyendiri di tengah hutan seperti ini. Oke. Pak, barangkali bisa eksplor ke dalam Iya, rumah situ, Pak. Iya. Mohon izin ya, Pak ya. Dan sepertinya ini sudah itu, Mas, ada tanaman-tanaman liar yang merambat begitu. Mungkin lama, sudah bertahun-tahun. oh, sudah bertahun-tahun ini rumah ditinggalkan, Pak ya. Kerja kita ada 5-6 tahunan lah. Sekitar 5-6 tahun. Berarti semasa hidupnya Mbah Wage itu masak tidur juga di sini ya. Ya. Dengan Pak siapa, Pak? Barangkali bisa Pak dengan Rus. Pak Rus ya. Pak Rus. Nah, ini Oke. di lokasi desa apa, Pak? Tepatnya Ini ini. bisa Kembar di Semblenteng. Semblenteng. Iya, Oke, oke, Oh, oke. Kecamatan Gondang, Pak ya. iya Kecamatan Gondang. Dan di masa hidupnya sepertinya ada benda-benda yang Iya, ini digunakan oleh zaman dulu ya. Pak Karto Wage itu ya. ini. Ada ini rekan-rekan apa tip ini ya? Ini apa? Tip kuno Tip ya. kaset Tip ya, kuno, kaset tip pita. kaset, pita itu ya. Oke, 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 oke. Ini dan penerangnya Itu ini Pakai pakai senter ya, dengan senter. baterai besar itu, Pak ya. Iya, ya. Dan sepertinya punya sepeda. Sepeda ontel. Bukan sebenarnya nggak punya sepeda, cuman ini untuk apa? Menangkut kayak tikus ini loh. Oh, Nah, jadi kan bunyi klinik-klinik untuk ini, nakut-nakutin Nah, tikus. Ya, seperti itu. Di masa hidupnya tidak punya sepeda, cuman Apa lagi? Nah, ini ya tip itu ini tipnya. Komponennya tip Komponen tadi. tip. hmm, Dan ini waktu anu kan ini juga nanam padi orangnya ya, menanam padi. Oh, di ani-ani sini. ya, Pak ya. Ani-ani. oh Ini yang itu Pak ya, jadi- ya. buat ngambil padinya itu Pak ya. Seperti ini ya. Oh Ani-ani gitu. namanya. Ani-ani. Dan Ya, ini ada arloji juga. Ya. arloji, jam tangan. Jam tangan. Berarti ini jam tangan kuno Pak sudah Pak. Iya, iya. Loh, ini kuno Mas, Ini jam tangan kuno jam Mas. Nah, lawas Ini ini. andaikan direstorasi begitu oleh anak turunnya itu mahal loh Mas. Iya, jam Antik kan? antik ya, Sudah ini. antik. Berat nih. Kalau sekarang kan ringan, ini berat Mas ya. Dan sudah gak dijaga Pak ini Pak ya. Nggak ada yang Sudah jaga. dibiarkan begitu Dibiarkan, saja begitu Pak ya. nah, Rumah ini Pak ya. dibiarkan. Ini Dibiarkan. juga ada lagi ini. Merek apa Iya. itu Pak? Mereknya wah nggak bisa Seiko, baca. Pak ya. Seiko. Seiko 5 ya. Seiko 5. Wih, mahal itu Iya, sebetulnya. Koleksi Tapi jam ini tangan. menjadi historis ya. Peninggalan dari Mbah Karto Wage. Kartawage. Oke, oke, oke. Itu ada gergajinya juga. Ada gergaji. Mungkin di masa hidupnya Pak Karto Iya. Wage itu juga Ya, pandai. Ya baik, ini rumahnya yang dulu itu kayak gerobak gitu loh ya. Kayak gerobak, tertutup ya, tertutup ini papan semua. Nanti tidurnya di dalamnya. Di dalam Nah, grup kayak lemari gitu loh. kotak gitu ya, Pak. Kotak. Oh, gitu. Tidurnya seperti itu. Kita doakan ya Pak Karto Wage itu Allahumma ghfir lahu. Semoga amal ibadahnya diterima, Amin. segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dengan Terus baik. kira-kira Pak Rus, apa meninggalnya itu di usia berapa?
meninggalnya kira-kira di usia di antara 90 lebih lah. 90 hampir 100 ya, Ya, hampir hampir 100 tahun. 100 tahun. Berarti udah tua ya. Udah tua emang. Punya anak berapa Pak Kartowage itu? Kartowage itu punya anak 3, tapi yang Sudah berkeluarga semua Pak Rus? yang ada di Surabaya, ada di Blitar. Dan semuanya sudah berumah-rumah sendiri begitu ya. Sendiri, ya. Ada kala-kala tertentu mungkin ke sini Pak Rus ya. Ini ya kalau makamnya gitu setahun sekali kadang gitu. Dimakamkan di pemakaman umum ya, desa ya. Pemakaman umum. Iya. Pak Kartowage itu di masa hidupnya Pak Rus mungkin ada sesuatu yang mungkin pengalaman Pak Rus berjumpa dengan beliau begitu, ada kelebihan di sisi lain mungkin Pak Rus? Ya untuk kelebihan itu biasanya ditanya aja sama orang-orang desa ini ya untuk apa kayak spiritual gitu ya. Oh, untuk hitungan hari gitu Hitungan ya. hari. Hari-hari baik. Ya, ketika orang mau punya hajat, itu tanya ke Mbah Wage ini. Wage. hitungan hari. Namanya unik ya. Iya kan? Nama Jawa, nama Jawa. Wage. Kartowage. Kartowage. Nama harian pasaran Jawa ya. Pasaran Jawa. Dan sepertinya itu nama Jawa banget gitu Mas ya. Nama kuno. nama Oke, kuno. oke. Ya Pak Rus, ada nggak maksudnya dari warga setempat begitu atau ingin membiarkan rumah ini seperti ini atau dibongkar atau gimana Pak Rus? Nah untuk sementara ini dari pihak keluarga belum ada apa yang minat untuk apa untuk membongkar atau ya mungkin warga sini nggak bakalan ada yang bongkar juga ini. Dan ini tanah yang berdiri rumah ini tanah punya Mbah Wage sendiri atau punya perhutani? Punya Mbah Wage sendiri. Oh, jadi ini Sebenarnya lahannya luas, tapi dibiarkan gitu loh. Berarti Mbah Wage itu termasuk orang kaya Nah, dengan tanahnya yang luas. iya. yang dulu itu yang ya apa bercocok tanam itu bisa bertanam padi itu ya di sekitar ini. Cuma dengan kekayaan tanah yang sedemikian banyak, tapi lebih memilih hidup dan tinggal di tengah hutan. Di tengah hutan Itu suatu begitu. kelebihan dari Mbah Wage tersebut. Mungkin dari leluhurnya dulu punya wasiat seperti itu atau ilmunya yang dipegang seperti itu ya. Ya mungkin dari orang tuanya lah atau Dari bapaknya dari ya. gurunya gitu ya. Gurunya, bisa seperti itu. Ya Pak Rus, Mbah Wage itu dalam kesehariannya itu memang hidup sendiri begitu Pak Rus Ya ya. hidup sendiri. Berarti Nggak mau. Ya. tapi punya istri kan karena punya keturunan Ya kan. punya. Meninggal tahun berapa itu ya? 85 atau 86 meninggal udah. Terus di waktu sudah ditinggalkan oleh Mbah yang maksud saya istri dari Mbah Wage itu tadi di masa kesehariannya memasak sendiri begitu Iya, Pak Rus ya. Ambil airnya di mana Pak Rus? Kan saat Kalau- ini kan nggak ada sumber iya, mata air Kan di sini. di sana kan ada sumber pakem ya. Mm-mm. Waktu itu pakai sumber pakem iya. jauh Di bawah sampainya. sana ya. atas Iya. sungai, di sana ya. Bawa jerigen gitu, satu gitu untuk perhari-harinya. Ya mandi langsung bawa air untuk masak, untuk minum. Lumayan ya. Ini lumayan jauh Lokasi Mas. Sungainya ya. Itu Iya. dipikul Pak Rus. Ya di bawah gini. Oh, dibawa Pakai sama jerigen, ember pakai begitu ya. jerigen gitu. Mm-mm. Ya untuk masak dan minum saja. Kalau mandinya ke sumber pakem itu. Ini terus penerangannya pakai apa ini? Ini kan Iya. jauh Kublek, dari kampung. lampu ada. Dulu ada ini. Oh, di udah sini. nggak ada. Oh, ini Lampu kayak lampu gantung gitu loh. kayak ini ada tutup. Oh, atau ini lampu Pak Rus. lampu, Pak Rus. Ini Pak Rus ya. Nah ini. Pakai lampu stongking. Nah, ini. Pertama, Petromak. Petromak ya. Petromak. 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 Dulu ada dan lampu tempel yang apa itu? Ublek. Ublek itu ada. Juga ya untuk penerangan sehari-hari Lampu di sini. Ya. oblek yang pakai itu minyak tanah itu Pak Rus ya. Cuman sekarang mungkin sudah hilang atau tercecer kemana ya. Ini. Terus makasih Ini ya. adalah Makasih, sedikit Rumah informasi Mbah dari Wage. rumah terpencil ini yang Dan penghuninya bernama Mbah Wage. Anehnya ya, bahwa itu tua, tapi harus pakai ini. Apa itu? Maksudnya gimana Pak Rus? Pakai bedak. Loh, Per hari-harinya. Mbah Wage Ya, itu kan laki-laki. laki-laki, tapi harus pakai bedak. Per hari-hari. Oh, jadi Pak Rus ini adalah saksi mata Iya. di masa Tahu, hidupnya ya, Mbah tahu, Wage. tahu. Kesehariannya betul. tahu gitu. Tahu. Aneh ya. Karena lahan dia itu kan berdekatan sama lahan saya. Hmm. Gitu. Mm-mm. Jadi setiap hari pakai bedak Pak. Iya, pakai bedak. Tapi Pak Rus gak pernah bertanya gitu iseng-iseng ke Mbah Wage, kenapa kok pakai bedak Mbah gitu? Itu katanya itu ya apa dulu itu dari mbahnya itu harus
entah nggak tahu ya, adat kayak apa itulah, semacam Kayak- apa namanya ya, mungkin amanah ya amanah dari leluhurnya, amanah atau amalan amalan tertentu begitu ya. dengan syarat harus memakai bedak Oke. sehari-hari mungkin untuk Pakai awet bedak muda ya. atau apa gitu ya mungkin ya. Dan meninggal di umur 90 sekitar lebih, hampir 100 tahun. hampir 100. Berarti Mbah Wage juga kategori panjang umur Mas pada Iya. masanya ya. Iya. Karena Di orang sekarang kan jadi orang kuno itu memang seperti itu. Mm. Panjang umur begitu. Hampir lah rata-rata kalau orang kuno itu 90 ke atas ya baru meninggal begitu. Ya tadi dari sisi lain mungkin karena dari sisi makanan yang Iya. tidak mengkonsumsi banyak kimia gitu ya. Kalau sekarang kan kebanyakan micin le cari. Iya. dan mungkin sehari-hari Mbak Wage paling mengonsumsi sayur-sayuran gitu Iya, ya. ya petani, emang petani Petani. hasil dari sini, untuk dimakan dari lahannya sendiri. Untuk padi, Hmm. padi koko itu loh. Ya, Mm-mm. padi koko itu terus malah ya apa ada singkong, ada bote. ada Terus macam-macam. kalau di masa panen begitu Pak Rusyo, dengan panen hasil panen yang melimpah begitu, dijual begitukah Ya, oleh Mbah sebagian, Wage sebagian sebagian dijual, sebagian dimakan sendiri. untuk kebutuhan hidup sehari-hari begitu Pak Rusyo? Dan di samping itu hasil untuk pengen punya uang kadang ya jual kayunya. Mandiri banget yo. Heeh. Tidak mau Mandiri. merepotkan Tidak Nggak mau nggak merepotkan nggak mau. anak. Benar sama anaknya diajak, cuman dia nggak mau. Iya, Nggak mau. dari Nggak mau anaknya merepotkan anak. Oh pernah ya, jadi keluarganya atau anaknya itu mengajak Mbak Wage mengajak untuk Mbah Wage itu turun, pindah. Iya, turun gitu. tinggal di kampung Turun gitu ya. gunung berarti Mas. Ini Turun kan gunung. posisinya di Nggak gunung mau, ya Pak nggak Rusyo. mau. Nggak mau. Gak mau. Ya itu tadi perlu apa namanya kita garis bawahi bahwa orang dahulu itu Nggak memang mau merepotkan anak. tidak itu. mau merepotkan Mau. anak ya Pak Rusyo. Yang tentunya patut kita tiru begitu loh. Iya. Artinya kita sebagai calon ataupun yang sudah berkeluarga, kita harus memberikan suatu bekal yang benar-benar matang kepada anak kita begitu ya Pak Rusyo. Supaya ya itu tadi anak nantinya bisa mandiri, Iya. tidak merepotkan orang tua begitu ya Pak Rusyo. Iya. Terus untuk material-material bangunan ini, rumah ini kan ini sepertinya kayu jati ya Pak Rusyo. Ya ini kayu mahoni. Kayu mahoni. Itu awalnya memang digeraji sendiri oleh Mbah Wage atau gimana nyuruh tukang? Gerajinya ini nyuruh orang. Hmm, Nyuruh orang tukang geraji. tapi itu. kayunya juga hasil dari Ya, dari lahannya sini, sendiri. dari sini. Kayu punya sendiri. Kayunya punya Di sendiri. atas itu ada apa itu? Mungkin Ya sepertinya ada tinggalannya itu Pak Rus. Kayak Apa ini? Kayak semacam tip ya, nggak tahu. Berani. Ya. iya gak berani ya kalau di atas ya. Iya, mungkin ini Banyak peralatan-peralatan di masa hidupnya Mbah mungkin Wage anaknya yang naruh situ ya. yang saat ini masih disimpan begitu, termasuk ya itu tadi banyak ini sepertinya masa hidupnya juga memakai payung ini ya. Iya, Mbah Wage. payung. Ini tinggal kerangkanya saja ini. Mungkin mau ke sungai dan hujan-hujan dia pakai payung. Ya, ini adalah rumah almarhum Mbah Karto Wage ya. Yang di sisi lain dalam tayangan ini juga memberikan gambaran bagaimana kehidupan masa hidupnya Mbah Wage yang tidak mau merepotkan anak, yang keduanya juga mandiri juga, dan Mbah Wage memanfaatkan ya ladangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Yang jelas Mbah Wage dari sisi kemandiriannya patut kita tiru, patut kita belajar dari masa hidup Mbah Wage. Dan tentunya dari sisi umur panjang Mbah Wage yang meninggal di umur 90 tahun lebih, yang jelas Mbah Wage dalam konsumsi makanan tidak sembarangan ya. Beliau mungkin tidak makan sesuatu yang mengandung zat kimia, dan kata Pak Rus tadi mengkonsumsi sayur-sayuran ala veteran begitu. Dan ini juga menjadi pelajaran besar, pelajaran bagi kita semuanya. Oke, kita akan liput daerah ini karena banyak hal-hal ataupun historis panjang yang bersejarah di tempat ini. Ikuti terus di penelusuran kami, Blentereng Channel, Pungutan Pring.